Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya penggemar YouTube PE Prayitsa Elektronik. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung ke perbaikan revisi Akira 21 inci atau 20 in ini. Sepertinya ini sudah pergantian mesin Cina sudah pernah diganti. Itu tandanya untuk soketnya itu sambungan sudah mesin Cina. Nanti saya bongkar, dan ini gejalanya mati total. Sudah colok, tapi lampu standby pun juga tidak menyala, dan di lampu pun juga kelihatannya tidak berkedip sama sekali. Kita cek di bagian regulator yang menuju ke input AC nya, cek dulu, saya bongkar. Ya kan, pas ini sudah mesin Cina dalamnya. Oke, ini gejalanya mati total. Kita bongkar dulu untuk apa namanya sekupnya, kita bongkar dulu. Ini penyebab konslet atau mati, mungkin ada kabel yang putus, jadi menyebabkan konslet. Ini kabel tegangan tinggi ini termasuknya. Ini tegangan untuk horizontalnya putus. Ini di sini seharusnya untuk horizontal, ini putus. Ini tegangan tinggi bisa menyebabkan TV-nya mati, jadi mati ini karena kesambar, bisa kesambar. Ini tegangan tinggi masuknya ya. Kita cek dulu, lepas dulu. Sudah saya lepas. Sebelum ke jalur pengecekan jalur, kita cek dulu untuk secara fisiknya. Oke, sudah dilihat ya, kita lihat bersama. Sudah kelihatan ada yang hamil, ini elko-nya juga ada yang hamil. Ini hampir meledak, ini udah hamil 6 bulanan ini kelihatan sekali. Nanti saya ganti. Wah, udah jemper ini. Udah jemper. Ini udah ada
Ini juga pemasangan airnya juga di bawah, seharusnya ini di atas ya, di sini biar rapih, jangan di sinilah, ini enggak rapih, nanti saya rapikan. Saya mengganti airconnya dulu yang hamil, itu yang hamil, terus pengecekan jalur. Oke, kita ganti dulu airconnya. Airco vertikal ganti dulu. Ini yang ambil ada di C berapa tadi, coba lihat dari atas, ada di C457. ini untuk vertikal, jalur vertikal ganti dulu. Yang hamil ini hampir meledak. Ini 1000 mikro 35 volt. Langsung saja saya cari dulu. Oke, ini 1035 volt sama ya, kita ganti nilainya yang sama saja, langsung ganti. Kalau airconnya ganti yang baru saja. Ini kita pasangnya juga jangan terbalik, ke sebelah kiri dan min sebelah kanan. Ini kurang, lubangnya kurang, ini kita sedot. Sebelah kiri plus dan sebelah kanannya kita taruh min. Dipasangin anak hanya Kita cek untuk melakukan pergantian airco dulu. Yang 1000 mikro 35 volt kita ganti dulu. Ini sebenarnya sudah parah, ini sudah jumper seperti ini pakai tinol. Ini kalau tinolnya meleleh panas, kalau panas ini pasti meleleh ya, putus lagi kalau sama tinol. Baiknya kalau jumper jangan pakai tinol atau timah, gunakan kabel saja. Terus juga ini kabel horizontalnya kita pasang dulu. Ini yang putus pasang, kalau nggak dipasang ini bisa menyembur ke komponen lainnya. Ini tegangan tinggi termasuknya, bisa menyebabkan IC Chrome bisa terbakar. Ini juga flashbacknya juga sudah sambung, ini sudah disambung, ini nggak apa-apa, yang penting jangan bocor. Kita pasang dulu untuk horizontalnya. Ini kabel yang putus kita sambung dulu di sini. coba sih balik campira ya ini berjadinya terima Mau esok langsung balik kayak alam balik. iya, langsung balik lah. Ini jam 5 udah kebalik Sore ya. lebar maning kamu
Seperti ini. Kita cek dulu untuk bagian primer, kita cek pakai tester dulu ya, ada yang konslet atau tidak. Sini ada kabel soket AC nya, di sini AC in, kita ukur di sini. Oke, kita balik jarum tester kembali normal di Elco B plus untuk primer. Oke, tidak ada yang short. Tuh, turun ya, tuh turun, masih kelihatannya normal. Kita mencoba menyalakan dulu sebelum kita cek lainnya. Kita colok dulu, kasih kabel dulu ini. Sebelum kita colok, cut dulu yang ke B plus atau juga di driver horizontalnya kita lepas, atau di B plus juga bisa. Saya lepas dulu di B plusnya. Di sini di kaki pin playback nomor 4, di sini kita lepas biar tidak connect. Kita lepas dulu di sini. Pastikan tidak terhubung ke kaki playback ya, ini. Oke, insya Allah sudah lepas. Langsung saja kita colok sambil kita ukur di output bagian sekundernya di B plus 110 volt. Saya gunakan 250 volt di selektor avonya. Untuk grounding atau ground ini kita taruh di jalur ground di depan, ini di tabung juga bisa. Ini oke, seperti ini ya. Untuk 250 di sini. Oke, sambil kita ukur dan kita colok di pin nomor 4 ada jalur di C580. Ini kita ukur dulu untuk B plusnya, untuk bagian sekundernya apakah keluar atau tidak. Oke, sudah saya colok, belum keluar. Selanjutnya ukur di sini apakah ada tegangan untuk 300 voltnya di Elco 450 volt di bagian primer. Kita colok, keluar tapi tidak nyampe ke bagian sekunder. Kita ukur untuk di Elco C561 B plus, tadi lewat L, sekarang langsung ke pengukuran di Elco C561. Kita ukur di sini untuk 110 voltnya untuk bagian sekunder kita ukur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sama saja tidak keluar. Untuk memastikan kerusakan di bagian seperti ini lagi ya, coba biar jelas. Kita sekali lagi untuk pengukuran, untuk memastikan kerusakannya. Kita colok seperti ini ya di Elco B plus 450 voltnya di sini. Colok sebentar, terus dicabut kembali, kita ukur ya. Itu kan
tidak menyimpan ya, tidak menyimpan seperti itu. Coba kita colok lagi, naik 250 dan turun terus. Itu di testernya turun. Jadi di sini aman untuk regulator. Tandanya kalau turun di sini tidak ada tegangan sudah. Insya Allah kemungkinan bagian primernya tidak bermasalah. Coba kita ukur lagi di bagian primer, di bias transistor driver untuk trafo switching ini kita ukur di sini di biasnya, terus ground di sini dalam, terus kita ukur DC 10 volt di sini. Kalau normal keluar tegangan untuk biasnya sekitar 0,5 0,8 dan 1 volt harus keluar hadir di sini ya. Coba kita nyalakan. Oke, sudah nyala. Sudah ada atau keluar 0,8 di sini. Coba kita ukur lagi di sini. Di Elco C561 nya maaf, di C551 kita ukur lagi. nya di sini apakah ada atau tidak colok. Oke, sudah saya colok 0 ternyata. Terus untuk bagian vertikal kita ukur juga yang 24 voltnya di dioda D553 kita colok. Ini pindah ke 50 volt untuk seleknya. Juga kosong. Coba di dioda amplifiernya juga kosong. Untuk 8 voltnya juga kosong. Jadi kosong semua. Tapi di sini sudah bekerja ya. Tandanya di sini tidak menyimpan apa namanya tegangan, di sini aman. Jadi kerusakan kemungkinan tidak di bagian primer, jadi di bagian sekundernya. Cara ngeceknya kita lepas satu-satu. Untuk B+-nya sudah saya lepas di sini. Jadi tidak nyampe ke flashback ya. Sudah dilepas di sini. Kita kalibrasikan kali 1 kilo di multi tester. Kita ukur dulu dioda-diodanya. Untuk B+-nya ada di D553. Kita ukur. Pengukuran dioda sudah ada di video sebelumnya. Masuk, kita balik. Oke, kembali jarum tester kembali bergerak turun. Tandanya tidak short. Untuk D553 tidak short. Selanjutnya ada di maaf, yang ini D551 ya. Untuk B+, untuk B+ normal seperti itu untuk VD 551. Terus yang kedua ada VD 553 untuk tegangan vertikal ini. Ya, kita ukur di sini. Iya. Mentok ternyata, kita balik.
Lu kira listening. Mentok juga tidak kembali. Insya Allah ini konslet untuk VD 553 nya, konslet untuk vertikal ini ya sudah saya urut ini. Oke, untuk vertikal konslet itu coba untuk D554 kita ukur juga. Mobil. Untuk VD 554 turun, tidak mentok ya. Kalau mentok seperti ini, kalau dibalik mentok konslet itu turun tuh. Coba kita cek semua saja. VD 555 mentok, kita balik mentok dan turun, kita konslet. Jadi yang janggal ada di VD 553 ya, beda sekali, beda ya sama yang lainnya tuh konslet. tuh tidak bergerak. Jadi dioda ini short atau ada di C. Oh, tidak ada C, berarti diodanya kita penasaran. Kita lepas dulu untuk D553 nya. Dia untuk vertikal, tekanan vertikal di sini. Ini hubungannya untuk menarik ke bawah dan ke atas ya di layar. Kalau ini rusak biasanya sih bergaris ya, satu garis. Tapi ini kerusakannya drop semuanya, tidak ada keluar, tidak ada tegangan yang keluar sama sekali. 110 dan juga 5 voltnya, lampu standby-nya juga mati. Kita coba dulu cek ini untuk diodanya. Mentok, kita balik juga mentok. Ini ketahuan, ini jelas dipastikan short. Ibaratnya pentil sepeda ini sudah kendor ya, jadi dipompa kembali lagi, seharusnya masuk, tidak bisa keluar ya, untuk ibaratnya angin. Saya ganti dulu ini diodanya. Ini diodanya yang baru, coba saya ukur lagi. Anoda dan katodanya itu harus bergerak seperti itu ya. Jatuh. Bergerak dan tidak bergerak, cuma dua saja ya untuk dioda seperti ini. Bergerak, ini kan bergerak, kita balik diodanya. Tidak bergerak, ini tandanya normal. Yang ini yang short kan beda, ini bergerak, ini bergerak dibalik, berarti ini short ya. Ganti saja langsung, mudah-mudahan hanya di diodanya. Semoga juga yang lagi mengatasi masalah televisi Cina seperti ini kasusnya sama dan obatnya pun sama ya, mudah-mudahan
Pokoknya kalau di regulator dicolok, terus ada tegangan 250 volt di elko gede yang ini, di primer ada tegangan, terus dilepas turun lagi, berarti kan tidak menyimpan. Insya Allah regulatornya masih normal. Yang perlu dicek di bagian sekundernya, insya Allah ada yang short ya di situ, entah itu di P plus 110 24 volt seperti ini, 24 volt untuk vertikal jelas drop ya, jadi mati total ini jadinya kalau lampu standby nya tidak menyala ya. Oke, kita pasang diodanya untuk dioda vertikal. Untuk pemasangan dioda pastikan ini turut gambar di sini atau jangan sampai terbalik. Dioda ini short bisa menyebabkan tegangan B plus 110 dan lainnya tidak keluar, bisa juga ya. Coba kita nyalakan kembali. Oke, untuk vertikal sudah saya pasang. Selanjutnya kita colok dan kita ukur di 110 voltnya, pakainya 250 volt saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diukur di elkonya untuk 110 voltnya ada di C561, diukur langsung di sini nih ya, C561 untuk B plus 110 nya kita colok dan ukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah keluar 110 voltnya, sudah keluar ya di sini. Untuk vertikalnya kita ukur juga, kita kalikan 50 volt saja untuk vertikal di 24 volt. Di C553 kita ukur. Untuk vertikalnya kita ukur kali 50 volt di sini. Ini sekitar di bawah 30 atau 4 volt harus keluar. Oke, kita coba. Oke, 28 sudah keluar. Ya pokoknya sudah keluar semuanya di sini ya. Oke, 12 volt keluar. 15 volt untuk amplifier juga keluar. Jadi intinya kerusakannya ada di dioda. Untuk tegangan drop semua 0 di sini, tidak ada. Untuk 110 nya untuk tegangan vertikalnya tidak keluar. Untuk 8 volt atau 12 volt di sini tidak keluar, dan 15 volt untuk amplifier tidak keluar. Jadi salah satu dioda ini ada yang short untuk vertikal, jadi tidak mengeluarkan tegangan sama sekali ya. Jadi ini sudah normal untuk tegangan. Langsung saja saya pasang untuk B plus nya, kita pasang solder lagi, kita nyalakan, dan apakah sudah setar atau ada penyakit lainnya ya, nggak tahu. Oke, kita colok. Oke, sudah setar kayaknya, sudah ses gitu ya. Kita lihat.
belum menyala atau screen-nya masih rendah, kita coba memutar ininya. Oke, kita sambil melihat. Oke, ternyata sudah muncul Akira, karena ini tabung Akira tapi mesinnya Cina ya. Ini jadi sudah normal, ini untuk sudah setar. Untuk backplusnya oke, 110. Alhamdulillah. Jadi sedulur, alhamdulillah, terima kasih yang sudah mendoakan untuk agar segera jadi televisinya. Alhamdulillah. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe Prayitsa Elektronik. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kelancaran rezekinya. Dan sampai di sini dulu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.